Hai Sobat Akta, selamat datang kembali di channel Sanakta. Terima kasih sudah setia mengikuti konten-konten kami. Untuk kamu yang ingin selalu up to date dengan informasi terbaru seputar tabel dan tools IT lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di channel ini. Kali ini saya, Wiwit, bersama dengan Mas Jauhar, kami akan memperkenalkan fitur terbaru dari Tableau versi 2024.2, yaitu Multi-Fact Relationship. Bagi yang belum familiar dengan Multi-Fact Relationship, di video ini kami akan menjelaskan cara penggunaan serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan fitur baru tersebut. Sebelum masuk ke informasi menarik lainnya, mari kita kenalan dulu yuk dengan Sanakta. Sanakta adalah perusahaan IT consulting yang berdiri sejak tahun 2010 dan merupakan salah satu partner Tableau di Indonesia. Selain Tableau, kami juga menyediakan berbagai produk dan layanan, mulai dari sistem ERP hingga BI Analytics seperti Tableau. Ya, ini ada produk-produk kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas fitur terbaru dari Tableau. Baik, terima kasih Mbak Wiwit. Seperti yang disampaikan Mbak Wiwit, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal salah satu fitur yang menarik di Tableau, yaitu Multi-Fact Relationship. Nah, untuk dapat memahami perihal Multi-Fact Relationship di Tableau, sebetulnya teman-teman perlu memahami terlebih dahulu perihal konsep relationship di Tableau. Salah satu konsep kalau kita ingin buat data source ya di Tableau. Ada relationship, ada join, ada blending, dan sebagainya. Dan di sini ada fitur yang baru, yaitu Multi-Fact Relationship, atau extend atau fitur lebih advance dari si relationship itu sendiri. Tapi nggak apa-apa, teman-teman tetap bisa coba simak terlebih dahulu pembahasan kita, karena fitur yang satu ini sangat menarik, terutama bagi seorang analis yang sering mendapatkan business question dan memerlukan berbagai macam data source yang dimiliki untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau nanti dirasa kurang bisa mengikuti pembahasannya, teman-teman bisa belajar dulu perihal relationship, lalu nanti bisa balik lagi ke konten kita yang satu ini. Seorang analis dapat menggunakan dataset yang berbeda dan merelasikannya satu sama lain dengan menggunakan istilahnya shared dimension gitu ya, atau dimension yang berkaitan satu sama lain. Contohnya data geografis atau waktu. Dengan kemampuan tersebut, seorang analis dapat menjawab pertanyaan analitik yang rumit dengan mudah. Multi-Fact Relationship ini memungkinkan kita untuk membuat data source dengan lebih dari satu base table, dan dengan menggunakan multiple base table ini kita bisa melakukan multi-fact analysis di Tableau. Dengan membuat trees of table, atau bisa kita lihat di gambar ini ya, kita memodelkan struktur data dengan domain konseptual yang berbeda dan menggunakan karakteristik yang sama untuk menghubungkannya. Di sini bisa kita lihat ada fact table-nya atau base table di sini ya, dan kemudian juga ada beberapa dimension yang digunakan di sini, dan bisa kita sebut di sini jadi trees of table yang kita sampaikan tadi. Nah, analisis seperti ini sering disebut sebagai multi-fact analysis, confound dimensions, atau search dimensions. Kalau di Tableau kita dapat menyebutkan sebagai multi-fact relationship data model karena kita memerlukan relationship untuk membuatnya. Multi-fact relationship data model selalu berisi multiple base table. Base table itu sendiri adalah table yang terdapat bagian paling kiri pada data model. Nah, bisa kita lihat di sini ya, di bagian paling kiri ini yang disebut dengan base table. Wah, sangat berguna sekali ya Mas Jo fitur Multi-Fact Relationship ini untuk mengintegrasikan multiple table. Dan relationship ini sebenarnya sudah ada di Tableau versi sebelumnya kan ya? Sebenarnya apa sih yang baru atau berubah dari relationship di Tableau versi 2024.2 ini? Baik, jadi dengan adanya fitur baru ini pasti akan membawa impact di tools Tableau itu sendiri. Dan dengan adanya fitur multi-fact relationship ini akan ada beberapa perubahan yang kita dapat lihat di Tableau dari sisi data modeling dan analytic experience-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa update yang terjadi pada data source tab ya, yang di sebelah kiri bawah kalau bisa kita pakai Tableau desktop. Di sini ada, atau kita bisa possible membuat multiple base table. Kemudian kita bisa merelasikan masing-masing base table ini dengan menggunakan istilah meatball ya, atau garis-garis yang kita lihat di slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian kalau kita highlight si base table-nya ini, dia akan bisa memunculkan si base table-nya itu dan juga dimension yang digunakan itu apa saja. Jadi kita bisa lebih mudah untuk tracking
si table-table yang digunakan untuk si base table-nya. Kemudian ada juga fitur untuk kita hide atau expand base table-nya. Jadi ini untuk memudahkan kita memilah atau kalau kita ingin fokus di satu base table. Selanjutnya ada global error. Ini kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang di luar konteks datanya itu sendiri, nanti akan ada warning atau error gitu ya. Dan yang terakhir ini ada juga fitur untuk melakukan extract filter untuk setiap logical table yang digunakan di data source-nya itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari sisi worksheet sendiri, ada juga yang akan diupdate atau akan terupdate gitu ya di Tableau Desktop. Yang pertama ini perihal, atau kita bisa sebutnya info sending fields and fields by relatability. Dengan adanya update ini, kita bisa membedakan fields dan fields berdasarkan relatability atau keterkaitannya satu sama lain. Kemudian ada dua metode yang dapat dilakukan, yaitu cross join untuk unrelated dimension dan outer join untuk yang shared dimension atau yang on shared dimension. Kemudian juga akan ada perubahan di bagaimana kita melihat suatu field itu di panel data source ya di Tableau Desktop. Nah, yang sebelumnya grayed fields ini bisa kita gunakan untuk membedakan mana dimension yang akan ditampilkan atau di hide gitu ya. Nah, sekarang grayed fields ini itu akan digunakan untuk fitur multi-fact relationship ini. Jadi akan ada perubahan di situ. So hide tetap akan ada, tapi nanti akan diubah tampilannya. Jadi untuk field yang di hide akan diberikan indikator tertentu, ada icon bentuk mata gitu ya, ada slash-nya gitu, itu untuk menandakan bahwa si dimension ini di hide. Nah, sedangkan untuk grayed field-nya sendiri akan digunakan untuk menunjukkan bahwa field tersebut tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai multi-fact relationship analysis. Berikutnya ada juga warning dialog. Jadi kalau kita misalkan menggunakan dimension yang tidak terkait gitu ya di visualisasinya, nanti akan ada muncul warning dialognya di Tableau Desktop. Kemudian ada juga filter scope, di mana ini kita bisa filter dalam atau within satu fact table atau across fact table gitu ya. Ternyata ada banyak sekali ya update-nya yang dapat membantu kita untuk mengintegrasikan data mulai dari sisi data source hingga dari sisi worksheet-nya ya. Terus kapan sih waktu yang tepat kita menggunakan multi-fact relationship ini? Nah, untuk mengetahui kapan kita perlu menggunakan multi-fact relationship ini di data model kita, mungkin saya coba berikan contohnya secara langsung gitu ya untuk implementasinya atau use case skenario itu seperti apa supaya lebih tergambar nantinya. Multi-fact analysis adalah salah satu use case utama kalau kita ingin menggunakan si multi-fact relationship ini di Tableau. Jadi bisa kita lihat di gambar pada slide ini ada dua fact table gitu ya. Ini biasanya kalau data di data warehouse itu akan disimpan seperti ini, ada fact table, kemudian ada dimension table. Nah, di sini contohnya ada dua fact table, yaitu fact A dan fact B, dan masing-masing memiliki satu shared dimension atau dimension yang dapat digunakan bersama, yaitu dimension date. Untuk memodelkannya di Tableau, fact tables akan menjadi base table dan dibuat relationship-nya dengan menggunakan shared dimension table. Kurang lebih seperti yang kita dapat lihat di slide sebelumnya gitu ya. Nah, bisa dilihat yang di sebelah kanan ini adalah model yang dapat kita buat di Tableau nantinya. Ada fact table yang akan jadi base table, kemudian ada dimension yang dimiliki untuk masing-masing fact table, dan ada dimension yang share antar fact table satu sama lain. Nah, kemudian ada skenario lain yang mungkin bisa kita aplikasikan untuk multi-fact relationship ini. Yang pertama ini case untuk yang moving through stage. Maksudnya adalah, atau contohnya itu kalau kita punya base table untuk pendaftaran, transkrip, dan acara alumni gitu misalnya. Nah, ini masing-masing data ini memiliki table mahasiswa yang bisa atau yang dapat menjadi share table-nya. Jadi ada tahapan-tahapan atau fase-fase tertentu pada data yang kita miliki. Kemudian yang kedua, skenario adalah ketika kita memiliki konteks yang berbeda untuk kejadian yang sama atau event yang sama. Contohnya di sini adalah kita punya suatu janji temu medis gitu ya yang akan jadi base table kita, dan ada juga faktur penagihan. Dua
fact table ini memiliki share dimension dokter dan pasien, karena kan masing-masing data tersebut akan ada data dokter dan pasiennya kan ya. Dan yang ketiga adalah different domains that may correlated. Di sini contohnya adalah skenario yang sebelumnya dapat dihandle dengan baik menggunakan data blending. Kan saya sampaikan di awal tadi kita punya beberapa macam untuk metode untuk membuat data source, salah satunya ada blending. Nah, kalau sebelumnya kita bisa gunakan dengan baik dengan menggunakan data blending ini, kita akan lebih mudah untuk melakukan analisis dan melakukan multi-factor relationship ini. Contoh use case-nya adalah kita ingin mengetahui korelasi antara penjualan ice cream dengan cuaca. Hal tersebut memiliki korelasi tanggal dan lokasi yang menjadi share table-nya. Wah, multi-fact relationship ini berarti cocok untuk beragam skenario ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Jo barusan. Tapi saya masih ada bingung nih Mas, boleh dibantu untuk kita melihat langsung bagaimana cara menggunakan multi-fact relationship ini di Tableau? Mungkin bisa didemokan, silahkan. Oke, kalau gitu bisa langsung saja kita ke demonstrasi untuk pembuatan multi-fact relationship di Tableau itu seperti apa. Nah, sebelum itu saya coba jelaskan terlebih dahulu untuk skenario case-nya akan bagaimana nantinya. Jadi di sini untuk skenario case kita akan menggunakan data dari data warehouse, yang mana datanya akan disimpan seperti pada gambar di slide ini ya. Jadi ada fact table, kemudian ada beberapa dimension, dan di sini kita akan menggunakan 2 fact table dan 6 dimension. Lalu untuk goals-nya sendiri kita akan coba untuk melakukan komparasi sales antara internet sales dan reseller. Nah, untuk mempermudahkan mungkin untuk penyebutannya saya sampaikan kalau internet sales itu adalah penjualan secara online atau sales secara online, dan reseller ini sales secara offline gitu ya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk di Tableau desktop-nya menggunakan data dari database SQL Server. Dan ini data yang tadi sempat saya mention sebenarnya ada cukup banyak, tapi kita hanya akan menggunakan sesuai dengan use case skenario kita. Yang pertama, tentunya kita perlu menambahkan base table yang pertama terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan yang internet sales, yang fact table-nya di sini. Nah, tinggal drag and drop saja, kemudian kita bisa tambahkan dimension yang diperlukan. Nah, kalau kita perhatikan tadi kan ada 6 dimension ya. Tapi untuk yang sales ini akan ada 5, dan beberapa akan digunakan share dengan yang reseller. Nah, mungkin saya coba tambahkan dulu untuk yang digunakan di sales ini, yang internet sales. Tadi ada date. Nah, untuk date sendiri kalau di data warehouse itu disimpan ada 2 macam, date tanggal, tipe data tanggal, dan ada juga yang sebagai key. Untuk relationship-nya kita gunakan yang key ya. Kemudian ada juga produknya, dan produk itu juga ada kategori dan subkategorinya, jadi kita tambahkan di sini. Nah, karena data saya sudah rapi, jadi di sini bisa otomatis detect field apa yang akan digunakan untuk relationship. Kemudian ke subkategori dan kategorinya. Nah, kemudian ini sudah ada 4 dimension, ada satu lagi sebenarnya yang territory ya belum. Oke, yang untuk internet sales sudah sesuai harusnya. Kemudian kita lanjut ke fact yang kedua, yaitu yang reseller. Nah, ini fitur yang sedang kita bahas ya, multi-fact. Jadi kita bisa membuat multiple base table. Caranya kita bisa drag aja di sini, nanti akan muncul pilihan untuk new base table di sini. Kita bisa masukkan di sini. Nah, nanti dia akan membuat satu base table di sini. Kemudian kita bisa langsung hubungkan saja dengan dimension yang bisa digunakan untuk kedua table ini atau share dimensionnya gitu. Nah, kita bisa pilih yang date, sama seperti tadi ini ada date key, kita pilih dulu pakai order date. Kemudian ini juga ada, ini saya salah, saya pakai yang key. Oke. Kemudian setiap dimension berikutnya sama-sama punya produk, jadi kita hubungkan ke produk dan juga ke territory. Nah, kurang lebih untuk data source-nya akan dibuat seperti ini. Jadi ada sales dan reseller. Oh ya, sama satu lagi ada dimension yang terlewat, yaitu dimension untuk resellernya ya. Nah, ini kita tambahkan juga. Di sini dimension reseller ini hanya dimiliki oleh fact reseller, jadi hanya kita hubungkan antara reseller dengan fact reseller dengan tim resellernya.
Oke, dengan demikian untuk data source-nya kita sudah cukup untuk buat seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita hover, ini yang tadi perbedaannya dengan fitur sebelumnya ya. Jadi kita bisa highlight gitu untuk yang digunakan di fact table ini. Dan juga kita bisa expand atau hide gitu seperti ini. Ini fitur baru, kita bisa lebih fokus gitu kalau misalkan kita ingin mengatur relationship antar table yang digunakan. Oke, berikutnya kita masuk ke analisis kita. Kita akan melakukan komparasi antara direct sales dengan reseller sales. Nah, ini nanti akan coba saya buatkan untuk simple bar chart saja untuk mempermudah pemahaman kita ya, dengan menggunakan data sales. Yang pertama kita pilih sales dari fact table. Saya pilih yang dari indirect sales saja terlebih dahulu di sini. Sales amount. Saya pindah ke kolom saja biar horizontal. Kemudian saya pilih juga sales yang ada di reseller. Nah, sebenarnya side by side ini kita sudah bisa mengcompare antara yang di indirect sales maupun reseller sales. Nah, untuk lebih detail lagi untuk analisis kita bisa breakdown data ini menjadi beberapa dimension. Nah, untuk case yang saat ini akan saya coba breakdown by produk kategori dan territory, kemudian produk kategorinya gitu. Ini saya pilih yang grup saja di sini. Nah, nanti ada 4 grup di sini ya datanya. Kemudian saya breakdown lagi based on kategorinya. Saya pilih yang English. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya coba perbesar dengan mengganti ke entire view, dan saya ingin coba komparasikan dalam satu aksis gitu. Nah, kita bisa pakai fitur dual axis ya, kalau teman-teman udah familiar dengan ini. Coba kembalikan ke bar chart terlebih dahulu. Nah, ini supaya sesuai value-nya kita perlu synchronize dulu di sini ya. Dan mungkin supaya nggak bingung, ini kita hide saja salah satu headernya. Nah, dengan demikian mungkin supaya lebih jelas lagi saya coba ganti ya untuk size yang salah satunya di sini, yang size yang ini mungkin coba ganti. Nah, dengan demikian kita bisa lebih jelas lagi untuk melihat perbedaan antara sales yang dari internet sales maupun sales yang dari reseller, dari online ataupun offline gitu ya. Dari visualisasi ini kita bisa mendapatkan insight preferensi by territory dan by produk kategorinya. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan perbedaan sales di territory lain, di Europe ini preferensi pembelian barang untuk kategori aksesoris dan bikes tidak begitu signifikan ya. Contohnya kayak kalau misalkan kita bandingkan dengan North America, ini kan ada yang sangat signifikan perbedaannya. Sedangkan untuk kategori yang clothing dan components lebih prefer beli secara offline melalui reseller. Nah, ini untuk yang warna orange ini yang reseller ya, yang offline. Kemudian di teritori berikutnya di North America ini lebih prefer untuk membeli secara offline melalui reseller. Jadi kita bisa lihat di sini didominasi oleh warna yang orange untuk semua kategori produknya di sini. Jadi mereka lebih cenderung untuk membeli barang-barang secara offline. Yang ketiga dari teritori Pasifik, ini kita bisa lihat lebih didominasi oleh warna biru, yang mana di teritori ini lebih prefer untuk membeli secara online atau melalui internet sales. Namun ada perbedaan di sini untuk yang komponen ya. Kalau komponen ini mereka lebih prefer untuk beli secara offline karena ini kan mendominasi warna orange ya. Oke, sebenarnya untuk analisis ini kita bisa cukupkan sampai di sini. Tapi kalau misalkan ingin lebih detail lagi, kita sebenarnya bisa lanjutkan gitu ya. Misalkan kalau kita ingin lakukan analisis, kalau sebelumnya kan cuma satu fact table ya di sini, jadi kita terbatas untuk sales saja misalnya. Nah, kalau misalkan kita ingin analisis untuk yang reseller sendiri, misalnya reseller salesnya itu seperti apa, untuk data reseller saja kita perlu buatkan satu data source sendiri, ataupun kita harus buatkan blending atau union ya. Nah, dengan fitur ini kita bisa langsung saja gunakan data source yang sama ini. Misalnya saya coba breakdown di sini untuk sales dari yang reseller saja, dan saya ingin coba lihat perbandingan resellernya itu seperti apa. Ini saya coba gunakan data source yang sama ya, jadi saya nggak perlu buat data source yang baru.
Saya coba masukkan di sini sales amount-nya. Kemudian saya bisa breakdown langsung dari resellernya, saya ambil dari dimension reseller. Mungkin untuk mempermudah atau supaya tidak terlalu banyak visualisasinya, saya ambil yang tabnya saja ya di sini. Nah, kita bisa lihat kontribusi masing-masing untuk business tab-nya dari data reseller kita, atau kalau misalkan kita ingin tambahkan atau breakdown lagi per territory seperti yang tadi, kita bisa tambahkan juga di sini. Ambil saja dari dimension yang territory. Sebenarnya ini ya, sales territory group, saya tambahkan ke bagian sini. Dan nanti langsung akan di breakdown semua data yang ada di sini. Nah, ini dengan menggunakan data source yang sama ya, saya tidak perlu buat data source yang baru. Mungkin lebih detail kalau ingin lihat value-nya juga possible kan di tableau seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi pembuatan multi-fact relationship di tableau. Jadi ada beberapa hal yang sedikit berubah ya di tableau, khususnya di bagian panel data source ini, karena kan kita kalau ingin buat multi-fact relationship, kita akan otak-atiknya di panel data source ini. Oke, kalau begitu mungkin demonstrasi dari saya sudah cukup. Untuk sesinya saya kembalikan ke Mbak Wiwit. Terima kasih. Thank you Mas Jo. Menarik ya fitur terbaru dari Tableau yang sudah dipresentasikan barusan. Dengan menggunakan multi-fact relationship ini, kita bisa melakukan analisis dengan mengkombinasikan fact table dan dimension yang dimiliki ke dalam single data source. Seperti yang barusan didemokan, sehingga kita bisa lihat pembelian online dan offline di tiap kategori untuk mengkombinasikan data yang kita miliki. Terima kasih buat Sobat Akta yang sudah nonton videonya sampai akhir. Untuk teman-teman yang butuh IT solution, bisa kontak kami di @sanakta atau nomor yang tertera pada screen ini. Dari kami ingin tahu topik apa lagi nih yang bisa kita bahas di Tableau, boleh banget komen di bawah. Sekian dari kami dan sampai jumpa.